bukan memaksakan untuk memberi apa yang tidak kita punya. Nah, itu nggak benar itu. Ya, Ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Semoga kita terus menerus punya semangat untuk meningkatkan iman dan takwa kita, terutama interaksi kita dengan Al-Quran. Pada sesi kali ini tadabbur harian Ramadan, dan telah hadir bersama saya Ustadz Ruhul Muhammad. Ayat berapa, Ustadz? Surat apa yang akan dibedah atau ditadaburi pada kesempatan kali ini? Baik, alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya tadabbur ayatnya, yaitu surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Saya baca dulu ya. Silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih darimu. Oh, Masya Allah. Ini dari terjemahannya aja menggetarkan. Menggetarkan luar biasa. Bahwa dia memberi makanan karena Allah gitu. Memberi makanan. Itu dia siapa? Mungkin ada asbabun nuzul di balik ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib dan istri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi mereka sekeluarga berpuasa 3 hari berturut-turut, tapi hanya berbuka dengan air. Dikarenakan makanan yang mereka akan gunakan untuk berbuka, mereka berikan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan bahkan tawanan perang. Sehingga tawanan itu heran juga, kayak kita ini tawanan, ini orang yang nawan saya, kok ngasih makanan? Kenapa kamu ngasih makanan kepada saya? Nah ini, innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberi makan kamu karena Allah, bukan karena pengen dapat ucapan terima kasih dari kamu. Begitu. Luar biasa. Ya. Bagaimana seorang ahli sampai pada tindakan atau amal seperti itu, Ustaz? Kira-kira apa yang membuat seorang ahli ya mampu begitu? Ya, ini adalah salah satu sikap dari seorang mukmin sejati, bahwa mereka beramal itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah, wajhillah, wajah Allah. Di situ diartikan ridho Allah. Kalau kita bahas tentang wajah itu gimana sih? Wajah itu bagaimana kita itu mendapatkan perhatian, ya kan? Jadi saya memberi itu karena ingin mendapatkan perhatian dari Allah, bukan perhatian dari orang itu, ya kan? Nah, inilah sikap seorang mukmin sejati. Sehingga berawal dari situlah flashback atau respon orang yang memberi itu tidak akan mempengaruhi keikhlasannya. Misal nih, kita punya makanan, terus kita
kasihkan ke orang sedang lapar. Dia nggak ucapan terima kasih. Dia ucapan gini, orang kaya tapi ngasih cuman segini. Kira-kira sakit hati nggak? Kalau Ustadz yang ngasih kira-kira sakit hati nggak? Saya sendiri sakit hati, ini kurang ajar ini. Sudah dikasih nggak terima kasih, ya kan? Malah nyaci. Kurang banyak ini Pak. Apa makanan cuma segini? Kamu kan orang kaya. Nah, begitu. Sakit hati. Karena apa? Kalau memang orang itu sakit hati, maka sesungguhnya dia memberi bukan karena Allah. Kalau kita melihat dari ayat ini. Tidak liwajahilah. Nggak liwajahilah. Gitu. Nah, apa yang dicontohkan oleh Ali di sini, ini adalah merupakan bukti bahwa perbuatan yang ditujukan untuk Allah itu akan tetap istiqomah sampai orang tersebut kembali ke hadiratnya. Itu masyarakat tentu ingin mengetahui ya, dia dalam kondisi puasa berbuka dengan air gitu, tapi dia masih memilih untuk memberi gitu ya. Liwajahillah tadi dengan maksud mendapat ridha Allah. Nah, apa kalau orang zaman sekarang ngelihat ini kita susah kok ngapain memberi gitu kan? Nah ini gimana kira-kira? Ya, memberi itu adalah karakter. Mental ya. Mental. Ya. Jadi kita memberi itu bukan masalah kita punya atau enggak. Mental kita itu pemberi atau enggak gitu. Ya. Luar biasa. Ya enggak? Betul. Kalau mental kita adalah orang yang pemberi, bagaimanapun, ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau bentak, kasih dia. Ya, jadi kalau memang kita seorang pemberi, misalnya ada pengemis gitu ya, minta Pak. Kita sudah tahu bahwa ini pengemis ini minta dari banyak orang, dia bukan orang miskin. Ya. Jadi kaya malah kan? Jadi kaya. Ya sempat itu penghasilannya 15 juta per bulan. Tapi kalau karena mental kita adalah mental pemberi, terserah lah mau ngapain. Iya. Nggak peduli lah ya. Iya kan? Yang penting liwajahillah. Kalau memang kita kerja kita itu jualan, misal jual tahu goreng gitu. Jualan dia apa? Kehormatan dia. Dia menjual kehormatan dia. Ya sudah sama-sama jualan, kasih aja. 2.000. Luar biasa. Begitu kan? Iya. Keren Chef. Nah, ini berarti kalau diambil lagi secara energi, berarti kan ada hubungannya itu dengan kriteria takwa, bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu tidak harus menunggu lapang kan? Dalam kondisi kesempitan pun juga seperti itu. Nah, ada nggak kisah atau pengalaman betapa memang Allah itu memberi jawaban bahwa ketika kita berinfak di saat sempit itu tidak rugi kita. Gitu. Iya. Banyak kisah dalam perjalanan para sahabat yang menunjukkan bahwa orang yang berinfak itu tidak akan rugi, tidak akan miskin selama dengan catatan ini ya. Selama dia mengeluarkan infak itu dengan bijak. Bijak ya. Bijak. Tidak bisa sembarangan ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surah apa itu? Wa kana baina dzalika qawama. Iya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, bersedekah itu mereka tidak berlebihan. Al-Furqan ya. Al-Furqan. Mereka nggak berlebihan. Contoh berlebihan gimana? Misal begini, kita nggak punya, misal kita gaji kita itu 1 juta per bulan misalnya. Katakanlah begitu ya. Katakan begitulah. Kemudian kita ingin memaksakan diri biar bisa mentraktir orang karena mereka itu adalah tetangga kita ya kan. Kita hutang macam-macam gitu. Supaya kita bisa infak gitu. Itu namanya usrifu ya. Berlebihan. Walam yusrifu walam yaqturu, dan juga tidak terlalu sedikit. Ya kan? Terlalu sedikit. Wa kana baina zalika qawama. Tapi di antara keduanya itu ada bijaksana. Jadi bijaksana itu adalah penting sekali. Agar kita ini tidak celaka begitu kan. Kalau memang kita nggak bisa infak uang ya jangan infak uang. Yang lain gitu ya. Misal
Misal kalau memang mental kita ini mental pemberi, ya kita berikan apa yang kita bisa beri. Bukan memaksakan untuk memberi apa yang tidak kita punya. Nah itu nggak benar itu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Harus yang kita miliki saja. Harus yang kita miliki. Di luar itu jangan gitu. Jangan coba-coba lah ya. Iya. Berbahaya. Ya. Nah, kembali kepada soal mental tadi Ustaz, memberi gitu. Bagaimana sih cara melatihnya Ustaz? Sebenarnya mental memberi itu sebetulnya latihannya memang dari diri sendiri. Dari memang kita memberikan mungkin dari yang paling kecil. Itu nama mental itu kan dari kecil. Iya. Jadi nggak bisa. Tidak bisa dadakan. Nggak bisa. Makanya kita ini diperintahkan untuk mendidik anak kita itu supaya punya mental memberi. Jangan jadi mental peminta atau penerima terus, minta terus, menerima terus. Harus memberi. Ini dari kecil itu. Nah, ketika sudah dewasa, dia akan punya mental pemberi. Sehingga apapun yang dia punya, selama itu bisa dia berikan, ya diberikan. Misal saya ini punya banyak saudara ya. Ada saudara saya minta uang 1 juta. Saya punyanya uang memang segini. Saya kalau segitu saya nggak punya. Tapi 100.000 nggak apa ya? Ya 100.000 nggak apa, 100.000 aja. Iya. Beri kan? Iya. Beri. Iya. Tidak menolak saja. Tidak menolak. Karena kita berlatih memang mental memberi itu. Tapi kalau memang kondisi keluarga kita emang nggak punya, misal perjalanan di 1 bulan itu kurang 20 hari, uang kita tersisa 500.000 untuk kebutuhan keluarga. Ya, mohon maaf. Iya. Karena kita kan bijak di situ. Kita masih belum levelnya Abu Bakar. atau seperti Sayyidina Ali tadi ya. Iya. Kalau Sayyidina Ali emang pilihan beliau. Iya. Kita nggak bisa meniru beliau, ya kan. Iya. Tapi paling tidak kita punya mental pemberi. Betul. Gitu, luar biasa. Ya. Dasar sekali. Ada nggak Ustaz ajaran dari guru-guru terdahulu tentang pentingnya kita ya melatih seperti itu, menjadi orang yang memberi, yang itu nanti mungkin Ustaz dapat dari gurunya gitu kan, pengalaman atau bahkan orang tua gitu ya, yang ini nanti bisa membuat kita, anak-anak zaman sekarang ini kan kalau diceritakan Nabi dan Rasul itu dia bilang itu kan Nabi, itu kan sahabat gitu kan. Kita apa kan gitu, kita ini siapa gitu. Nah, maka kita perlu satu pendekatan yang memang ya orang-orang kekinian lah, yang bisa kita hadirkan sebagai inspirasi. Ada nggak Ustaz misalnya? Kalau misalnya ada, seperti apa Ustaz? Kalau saya pribadi ya, itu lebih pada apa yang dilakukan oleh guru saya. Ya. Jadi saya itu mondok tahun 2010 dalam kondisi, mohon maaf, orang tua saya itu nggak punya. Ya. Dan di situ kiai saya pun juga nggak punya, sama-sama nggak punya ini. Iya. Luar biasa. Nah, tapi yang luar biasanya, yang bikin saya terharu itu, sampai saya lulus di pondok itu, orang tua saya nggak pernah tanya SPP. Guru saya, kiai saya itu, Kiai Ali namanya, di Malang itu. Oh, Masya Allah. Nggak pernah tanya ke bapak saya, ini anaknya sudah 1 tahun, SPP-nya per bulan sekian, nggak pernah. Nggak ada ya? Padahal kalau saya tahu, ya Allah, kerjanya itu juga di sawah, jual gabah itu, ada jagung, jual jagung. Kadang kalau ikut tasmi gitu dapat uang saku ya kan? Nah itu dibuat, itu luar biasa itu. Nah disitulah salah satu bukti bahwa jika orang itu memang benar-benar Al-Qur'annya itu merasuk ke dalam jiwanya, dia akan punya mental ya seperti tadi. Mental memberi tadi itu. Luar biasa. Itu luar biasa ya kan? Jadi sampai segitunya, akhirnya sampai detik ini juga saya ya alhamdulillah setiap akhir tahun juga paling tidak ya transfer dikit lah ya kan. Iya.
seperti itu. Sebagai bentuk syukur. Jadi memang kondisi keluarga saya waktu itu kacau juga. Makannya makan kadang makan kadang nggak makan gitu kan. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Jadi akhirnya ilmu itu menjadi barokah. Akhirnya ilmu, Masya Allah di situnya. Maka sebetulnya memang mental pemberi ini harus dilatih sejak dini. Kalau memang sejak dini belum ya, terus mencontoh dari orang sekitar kita. Tapi perlu digarisbawahi ya, Ustadz Imam ya. Mental pemberi, mental ikhlas seperti ini yang diceritakan di dalam ayat ini itu jangan juga dijadikan sebagai objek eksploitasi. Ya enggak? Seperti apa, Ustaz? Eksploitasi ya. Ini banyak juga ini. Kita temui itu di lapangan. Jadi mentang-mentang orang itu punya mental pemberi tanpa pamrih ya. Kita eksploitasi. Misal contoh kecil, guru ya kan. Guru. Nah, manajemen sekolah. Karena faktor keuangan, nah, kemudian memotivasi guru agar ikhlas. Padahal guru itu sudah ikhlas memang ya. Sudah ikhlas. Akhirnya gajinya yang paling gede ya manajemen sekolah. Daripada gurunya. Gurunya ya gitu-gitu aja. Nanti ketika gurunya bilang gini, gaji di sini kecil. Loh, kalau memang nggak ikhlas ya nggak usah ngajar di sini. Langsung di-cut seperti itu. Saya pernah tinggal di sekolah seperti itu, model seperti itu ketika saya masih usia SMA. Sampai gitu gurunya tuh ngomong kayak gitu. Kasihan juga itu. Tapi kan kepala sekolahnya pakai mobil sekarang. Gurunya susah. Alangkah baiknya jika memang tidak mampu, ya bilang terus terang, mohon maaf, kami hanya bisa memberikan sekian. Gak usah ada embel-embel ikhlas. Kamu harus ikhlas. Kamu kalau nggak ikhlas celaka. Ini keberkahan. Jangan jual keberkahan kalau memang faktanya itu nggak mampu. Jadi kita itu fair saja gitu. Karena begini ya Satya, ikhlas itu adalah rahasia kita dengan Allah. Jadi ikhlas itu nggak bisa diukur dari seberapa banyak penerimaan yang diterima oleh seseorang. Misal begini ya, Ustadz ngajar di sekolah A, nggak digaji. Kemudian Ustadz ngajar di sekolah B, gaji 30 juta. Kira-kira ikhlas yang mana? Pertanyaan itu. Jujur Ustadz. Tapi nggak bisa diukur di situ. Ustadz Imam ini lebih ikhlas ngajar di sekolah B karena gajinya 30 juta daripada di sekolah A. Nggak bisa begitu. Nah, bagaimana kita mengukur keikhlasan seseorang? Nggak bisa diukur. Keikhlasan itu dalam hati, ya kan? Ikhlas itu hubungan kita sama Allah. Nah, hubungan kita dengan manusia itu hablum minan nas. Apa hablum minan nas itu? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati orang yang bekerja kepada kita. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Nggak usah kita provokasi dia. Kalau nggak ikhlas, celaka. Wah, bahaya itu. Tidak ada hak untuk itu. Nggak ada hak. Karena ukuran ikhlas itu dia sama Allah. Kalau dia bekerja karena ikhlas, itu Allah yang membalas. Sedangkan kita, urusan kita dengan orang tersebut. Nah, begitu ya kan? Sama dengan kalau level lebih makro, seorang presiden tidak boleh mengatakan rakyat harus berjuang, rakyat harus tahan lapar gitu kan, atau rakyat makan serangga kan gitu. Presiden harus berpikir bagaimana rakyat itu sejahtera, seperti itu. Luar biasa Ruhul. Pemirsa BMA TV, itu tadabbur yang sangat menarik, menginspirasi bahwa ada di antara hamba-hamba Allah di masa itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dalam hidupnya ketika ketiadaan harta menjadi takdir yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mengeluh. Padahal kalau mau dia tinggal ngomong ke Nabi, ada banyak katakanlah Baitul Mal, stok ya, atau Baitul Mal yang tersedia. Tapi justru Ali bin Abi Thalib memilih untuk berpuasa dan memberikan makanan yang dimiliki
kepada orang miskin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hamba Allah yang berusaha mendapat ridha Allah di wajahillah tadi dengan cara-cara yang seperti itu, luar biasa sekali. Dan kita, kata Ustaz Ruhul, tidak perlu ya se ekstrim itu ya, dalam tanda kutip, mengikuti level-level Sayyidina Ali, tapi cukup itu menjadi inspirasi. Sekarang kalau kita punya kekuatan, punya sesuatu, bagikan, sedekahkan, tapi ingat jangan sampai membuat kita kekurangan. Itu sendiri gitu saja. Ya, demikian, semoga kita nanti bisa terus menjadi orang yang tekun bersedekah, menjadi orang dengan mental memberi dan memberi. Kita jumpa lagi pada Tadabbur Harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung channel BMH TV yang cerdas menggerakkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.